warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Berserah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kita hormati dan banggakan adalah kita hadir juga dengan kita Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Polisi Dr. Dotrandes Gatot Tri Suryanta SSA. Beliau telah dinas di Sumbar ini sejak Januari 1 Januari 2025, dan agenda atau program beliau yang hanyalah berkeliling Sumbar, masjid-masjid yang diacak untuk subuh bersama berjamaah bersama dengan rombongan, sehingga alhamdulillah ada membangun komunikasi kedekatan dengan kita semua. Bapak Kapolda yang kami hormati, para pengurus masjid, bapak-bapak yang hadir semuanya, jamaah, pondok remaja masjid, dan teristimewa anak-anak kami peserta GSSB yang hadir. Nah, nampak benar mungkin sebagian besar di luar Pak Kapolda, karena mereka biasanya kami 4 Sabtu sholat subuh atau 5 Sabtu hadir, dan kemudian nampak. Jadi sesudah nanti kita minta pengarahan dari Bapak Kapolda untuk kita dan teristimewa kepada anak-anak semua, dan kemudian terakhir nanti ada mungkin sesi foto bersama dengan Bapak. Sebelumnya itu mungkin ada ceramah dari Ustaz sebentar, karena waktu masih hari efektif, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa poin-poin penting untuk kita menyambut bulan suci Ramadan, sehingga suasana kita beribadah lebih terkondisi, lebih kondusif, yang memungkinkan ibadah dan pelaksanaan puasa Ramadan kita berjalan efektif. Barangkali saja kepada Bapak Kapolda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami muliakan hadirin Allah, Bapak Ketua Pengurus Masjid Garuda, Bapak Ahmad Nama Zaki Fatih Muhammad Fatih, Bapak-bapak pengurus Garuda, Masjid Garuda, Bapak Ibu jamaah Masjid Sholat Subuh, dan sahabat Kapolda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah. Kita luar biasa hari ini, saya banyak melihat anak-anak untuk hadir di masjid
Kalau boleh saya minta tolong yang SD boleh angkat tangan saya yang SD. Yang SD mana SD? Boleh berdiri? Nah, berdiri yang SD. Masya Allah. Satu sini dek, yang hitam ke depan sini dek, coba di sini. Saya mau tanya ini dek. Yang SMP mana SMP? SMP mana SMP? Nah, sini SMP program satu dek. Nah, sini. Nah, apa maksudnya? SMP, SMA mana SMA? Mana satu program SMA? Ya ini SMP, SD mana SD tadi? SMP, SMA mana SMA? Nah, ini mana SMA? Yang namanya Muhammad Gilang Pratama mana? Muhammad Gilang Pratama ada? Mana? Muhammad Gilang Pratama ada ini. Ya. Karena ini waktunya pepet, jadi mana tadi yang SMA? SMA sebenarnya. Jadi Bapak sekalian, jadi awalnya kami hadir di sini. Ini kebetulan Mas Gilang ya, Mas Gilang nge-tag saya, Pak tolong hadir di Masjid Darurat. Kebetulan kita ada program sholat subuh berjamaah. Adik-adik kita itu besok tepatnya yang ke-40 ya, ke-40. Ini luar biasa. Saya dari mungkin lebih dari hampir 20 masjid ini yang kami temukan anak-anak dari SD sampai SMA itu banyak yang hadir sholat subuh di masjid. Sedikit boleh saya tahu mungkin ada yang SD ya. Coba silakan ke Pak Kapolda, motivasinya apa? Coba. Kok mau hadir ke masjid apa? Coba ceritain. Apa yang bikin motivasi mau hadir sholat subuh ke masjid apa? Coba ceritanya. Kenapa kok sampai mau bangun pagi-pagi harus datang ke masjid? Kenapa? Apakah disuruh orang tua atau mungkin ada hadiah atau apa? Coba cerita. Pertama disuruh orang tua. Disuruh tua, terus Pahalanya sangat banyak. pahalanya sangat banyak. Apalagi Ketiga, banyak teman-teman kita. banyak teman-teman. Ngantuk nggak? Yang kalau subuh dibangunin nggak? Dibangunin sama papa atau mama? Pagi, Pak. Ya? Belum mandi. Abi, papa berarti ya? Oke, makasih. Ini adik, apa kok mau datang ke masjid subuh-subuh kan ngantuk nih? Dibangunin kan susah. Tadi dia bangunin siapa? Nenek. Oh, ada neneknya. Wah, ada. Terus apa yang bikin mau datang ke masjid? Untuk mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Ada hadiahnya nggak selain pahala? Apa dari masjid hadiahnya apa? Tabanas. Tabanas. Oh, tabanas. Oke. Terus ini siapa namanya? Tadi siapa namanya ini? Ragil. Hah? Ragil. Ragil yang ini? Hah? Halik. Sudah pernah putus nggak 4 hari? Belum pernah? Belum pernah. Oke. Ini coba. Ya, siapa namanya? Coba sini. Siapa namanya? Ya? Pegang mic-nya. Pegang. Razik sudah putus belum Pak Kali? Oh, putus sekali. Nggak apa. Apa yang bikin motivasi? Untuk memakmurkan masjid, Pak. Memakmurkan desainnya apa lagi desain itu? Ya? Oh, nggak ada lagi. Oke. Sekarang saya tanya Mas Gilang Pratama. Ini program ini kenapa kok di apa namanya? Kok dikatakan darurat apa yang bikin menyemangati sehingga ini sampai anak SD, SMP, SMA apa yang menjadi pendorong pemicu kemajuan apa coba ceritakan.
Jadi kegiatan GSSB ini sudah dilakukan dari tahun 2023. Berarti tahun ini sudah tahun ketiga gerakan ini dilaksanakan. Untuk awal dari gerakan ini itu karena ide dan spontanitas dari pembina kami yang kebetulan hari ini tidak hadir untuk membuat gerakan yang bisa menjadi contoh, menjadi role model untuk program dari Kota Padang, yaitu Kota Ramah Anak. Jadi gerakan sholat subuh ini kita agak bertegas, gerakan sholat subuh berjamaah selama 40 hari penuh bagi pelajar. Jadi kalau hanya GSB aja, gerakan sholat subuh saja itu yang mengikuti gerakan itu pasti orang umum, tidak ada yang spesifik. Tapi kami di sini pertegas, itu ada 40 hari penuh untuk pelajar. Pelajar itu dari SD, SMP, dan SMA. Tujuan dari gerakan ini yang pasti untuk memakmurkan masjid dan juga untuk mengembalikan adik-adik atau anak-anak ini untuk ke masjid. Kemudian gerakan ini juga untuk mempersiapkan adik-adik ini karena nanti akan bersambung tentunya sholat ke masjid ini untuk di bulan Ramadan. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti maskilah pertama untuk adik-adik yang 40 hari tidak putus, nanti saya undang ke Polda. Ya, nanti adik-adik yang sholatnya nggak putus nanti dijemput pakai bus, ya. Nanti Pak Andis, kita undang ke Polda, nanti Pak Kapolda kasih hadiah. Jadi Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan nanti ini akan saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota maupun Bapak Gubernur. Jadi ini bisa menjadi role model. Karena apa? Karena di tahun 2045 itu adalah adik-adik kita yang menjadi generasi kita. Ini adalah menjadi pemimpin bangsa nantinya. Ya. Amin. Jadi alhamdulillah, jadi karena nanti Mas Gilang juga hadir ya, nanti Mas Gilang hadir juga, nanti tidak ada waktunya kita berikan hadiah karena Pak Kapolda bangga. Jadi sekarang mulai hari ini jadikan sama Kapolda ya. Oke. Ya, bagi satu-satu. Bagi satu-satu. Nanti semua dibagi. Ya. Oke. Bisa. Nanti semua bagiannya. Oke. Satu-satu Semuanya dapatin. Ya. Satu-satu. Jadi nanti semua kebagian ya. Al-Hasan dan Mas Sarung semua akan kebagian, yang belum nanti kami susulkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah nanti program seperti ini mudah-mudahan itu bisa menjadi role model untuk di Sumatera Barat. Kenapa demikian? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba itu di Sumatera Barat ini masuk nomor 6 di Indonesia. Jadi tentunya nanti dengan adik-adik kita ini yang sudah Bapak sekalian hadirkan ke masjid, ini mudah-mudahan nanti bisa menularkan kebaikan semuanya. Ya. Boleh kembali ke masalah, terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik kita ini nanti akan kita berikan hadiah, kita undang di Polda, nanti kita akan bikin acara khusus ya, kita berikan, mudah-mudahan adik-adik ini bisa menjadi teladan untuk teman-temannya di Sumatera Barat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini juga bahwa
di Sumatera Barat ini sudah mulai banyak maraknya LGBT. Itu yang terjadi di zaman dulu. Jadi ini juga bagian dari kita semuanya untuk mencegah maupun berantas sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba maupun LGBT di sini. Dan alhamdulillah tadi Pak Ketua Pengurus, program kami yang zero tawuran dan zero bagian itu semakin bagus, semakin baik, dan kami hampir tidak mendengar lagi adanya tawuran. Dan tentunya ini harus kita pertahankan, kita keluarkan terus, dan tentunya adik-adik inilah yang akan menjadi teladan buat yang lainnya. Kenapa Bapak Pengurus bersahabat juga bahwa anak putus sekolah di Kota Padang cukup banyak, baik itu SD, SMP, SMA, itu yang putus sekolah lebih dari 2.000. Ini sedang kita datakan, dan tentunya kita tidak inginkan adik-adik ini harus berhadapan dengan hukum, adik-adik ini harus berurusan dengan hukum, akhirnya harus dipenjara karena melakukan pelanggaran hukum ataupun tindak pidana. Itu tidak kita inginkan, sehingga anak-anak yang sekarang putus sekolah berarti negara belum hadir. Oleh karena itu kami sebagai Kapolda Sumatera Barat nanti akan bekerjasama dengan semua pihak, dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, ini Mama, Budukan 2, Ceripade, dan semuanya anak-anak itu kita selamatkan masa depannya sehingga punya kehidupan yang baik dan kehidupan yang lebih baik. Ini dari saya. Sekali terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, panjang umur. Sebentar lagi akan kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita menjadikan amal ibadah yang terbaik, dan kita semuanya diringankan dan dimudahkan, serta amal ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Gatot Tri dan jajaran. Selanjutnya kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid Darul Huda serta jajaran, terkhusus teristimewa kepada Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia, dan sangat spesial kepada pemuda, anak-anak yang konsisten 40 hari ya Pak, 40 hari Masya Allah luar biasa, bisa mengikuti subuh berjamaah tanpa putus. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, zat yang mengatur kehidupan, yang berikan kita keimanan, rezeki dan ketaatan. Selanjutnya salat dan salam taala kepada Allah teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Bapak sudah berpesan ke Bambu, tidak lama-lama ya Pak ya. Betul. Insyaallah di waktu yang singkat ini Bapak Ibu kaum muslimin sekalian serta bapak-bapak yang kami hormati, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Ini terkait dengan program yang telah dijalankan dan amar ma'ruf nahi munkar. Diingat oleh saya dalam sebuah kitab ya, yang berjudul Nida'atul Rahman li Ahli Iman, yang dikarang oleh
Al-Imam Al-Jazairi rahimahullah. Kitab tersebut berisi tentang tafsir ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kurang lebih ada 90 ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala ada ayat turun yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, para sahabat begitu antusias untuk mendengarkan. Kenapa? Karena ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ada perintah terbaik di dalamnya dan ada larangan terburuk di dalamnya. Contoh, salah satu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu salah satu perintah terbaik yang Allah perintahkan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ya, berangkat kita dari ayat ya ayyuhalladzina amanu tersebut kepada sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau sittuna syu'bah. Jadi Rasulullah pernah mengungkapkan bahwa iman itu kurang lebih ada 70 atau 60 cabang. Dan cabang terendah dari iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan atau menghambat sesuatu yang orang tempat lewat kemudian mengangkat sesuatu tersebut yang menghambat. Itu cabang iman yang paling rendah. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan puncak iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, perkara iman memiliki nilai fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang yazid, kadang yanqus. Dan saat ini salah satu cabang keimanan yang perlu kita yazid, yang perlu kita naikkan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ada program 40 hari sholat berjamaah, kemudian ada program subuh berjamaah bagi anggota kepolisian. Ini adalah bentuk amar ma'ruf. Rasulullah SAW mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri. Barang siapa yang mengajak kepada hudan, kepada kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala. Tidak hanya dia mendapatkan pahala, tapi dia juga mendapatkan pahala dari orang yang diajaknya kepada kebaikan. Jadi Bapak ini, Bapak Kapolda Sumbar, memberikan arahan, memberikan contoh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah kepada anggotanya. Maka setiap kali anggotanya tadi melakukan sholat subuh berjamaah atas perintah, atas arahan dari Bapak Kapolda Sumbar, itu bapaknya juga dapat pahala. La yaqadu dzalika min ujurihim syai'an, karena tidak akan mengurangi pahala orang yang berbuat baik tadi kepada bapaknya. Begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, di bulan Ramadan nanti ada pahala besar yang menanti kita kalau kita menyediakan berbuka bagi orang berpuasa. Kita akan dapat pahala orang berpuasa itu. Dapat wak Pak, dapat wak Bu, gadang pahalanya tuh tanpa mengurangi pahala mereka. Begitu juga lah konsep dalam Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar ini. Karena kami yakin bapak-bapak polisi ini adalah garda terdepan dalam contoh memberikan contoh kebaikan. Dan boleh dikatakan kalau kita definisikan kata isim fa'il da'i, orang yang mengajak kepada kebaikan, itu bapak-bapak sekalian ini masuk karena mencegah kemungkaran. Kalau ambo, para asatid, para ulama itu da'i di atas mimbar memberikan pencerahan keimanan dan sebagainya. Pan bapak-bapak ini semua adalah da'i, orang yang mengajak kepada kebaikan, dan tempatnya tidak terbatas hanya di masjid. Dan oleh karena itu dengan adanya program-program subuh berjamaah, bertemu dengan masyarakat, ini merupakan bentuk nilai yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat mulia. Penghubung antara masyarakat dan polisi ini ternyata kita sangat dekat dan saling bisa bersinergi. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang Bapak ajarkan, kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada siapapun, anak kepada orang tua kepada anak, guru kepada murid, petinggi kepada anggotanya, semoga kebaikan-kebaikan yang kita perintahkan
kita ajarkan itu menjadi nilai pahala bagi kita semua. Kiranya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir sebagai penutup, teruslah berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semoga kita menjadi umat Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh adik-adik peserta GSB kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh diatur posisinya. Baca kanan kiri baca. Nah, biar yang propam. Ayo. Provos. Semua anggota GSSB silakan ke depan. Judi. Mohon izin Pak, izin kamera 3, 2, 1. Sekali lagi, mohon izin Pak, izin kamera 3, 2, 1. Siap.
Menuju Bapak, izin kamera 3, 2, 1. Sekali lagi, menuju Bapak, izin kamera 3, 2, 1. Alhamdulillah. Amin. Yang peserta jangan pulang karena kita masih akan mengambil absen. Yang peserta jangan sampai pulang. Nanti golong 1 besok protes, besok kita ada terakhir berubah. Sekali lagi peserta GSB jangan pulang terlebih dahulu. Nanti kosong absennya protes. Ini nggak tahu. Boleh dari yang rapi peserta GSB yang laki-laki duduk yang rapi 2 baris, yang perempuan menyesuaikan aja pas masuk dulu. Mampir aja.
Baik, adik-adik sekalian, sebelum mengambil absen, bisa suarakan lagi. Jika masih bersuara, maka absen tak diambil. Masih bersuara, absen tak diambil.